Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku kelas 12 siswa-siswi SMK PGRI 1 Gantar. Hari ini pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kita akan melanjutkan materi bab 4, yaitu masih mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tentang ajaran untuk berbuat baik atau ihsan. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan membahas tentang isi dan kandungan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Isi dan kandungan surat Al-Baqarah ini ada beberapa, diantaranya pertama, perintah hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya tidak menyekutukannya dan selalu berbuat baik atau ihsan. Ingat bahwa yang harus kita sembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang tua, merupakan satu kewajiban. Dalam ayatnya di sana dikatakan bahwa kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap orang tua, yakni berbuat baik. Karena melalui perantara orang tua lah bahwa kita ada, ya. Kemudian selanjutnya adalah berbuat baik itu luas cakupannya. Bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mencakup hubungan sosial kemasyarakatan. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan kita terhadap Allah, yakni beribadah, tadi mengabdi. Nah, ada juga hablum minannas, yaitu hubungan kita terhadap manusia, sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah bergaul dengan sesama harus sopan. Bahwa kita harus mengedepankan akhlak mulia atau sopan santun ketika kita bergaul dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima adalah harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan sosial. Di sini berarti beragama harus dihayati dan diamalkan. Artinya harus ada keterkaitan antara hablum minallah dengan hablum minannas, bahwa orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan baik, maka insya Allah ketika mereka berhubungan dengan masyarakat atau bergaul dengan masyarakat, maka akan baik pula. Semakin seseorang ritualnya bagus, hubungan kepada Allahnya bagus, maka semakin bagus pula akhlak manusia tersebut terhadap masyarakat yang lainnya, ya. Kemudian yang keenam adalah larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang membangkang. Artinya kita sudah mendapatkan pelajaran dalam ayat-ayat suci Al-Quran bagaimana kaum-kaum yang membangkang, kaum-kaum yang tidak mengimani ayat-ayat Allah dengan tidak mengikuti ajakan Rasulnya. Bagaimana Allah memberikan azab atau laknat terhadap mereka. Dan kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, ya, untuk tidak mengikuti sikap-sikap terdahulu, umat-umat terdahulu, jadikanlah pelajaran untuk kita. Itu isi dan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya ada penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini, ya, sekali lagi berbuat ihsan adalah berbuat baik. Sini ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, berbuat baik kepada pihak lain. Di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ada beberapa penjelasan. Yang pertama, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW tentang janji setia Bani Israel yang harus dipenuhi, yaitu mengabdi
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dahulu ya umatnya Bani Israel atau Bani Israel ini berjanji bahwa mereka la ta'buduna illallah, bahwa mereka tidak akan beribadah selain Allah. Itu janji dari Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sama, karena kita juga adalah agama samawi, agama yang mengesahkan Allah, agama tauhid. Ya, sama-sama meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian selanjutnya penjelasannya adalah perintah berbuat baik kepada orang tua. Ya, wabil walidaini ihsana. Ya, setelah kita mengabdi kepada Allah, maka yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baik terhadap orang tua. Bagaimana cara berbuat baik terhadap orang tua? Banyak yang bisa kita lakukan sebagai anak, ya, kewajiban diantaranya yaitu mengasihi, memelihara dan menjaganya dengan sepenuh hati, atau merawat dengan sikap terbaik, ya, saat keduanya sudah tua, ya, sudah tidak bisa apa-apa, kembali ke masa kecil harus diurusi, ya. Maka dulu ketika kita masih kecil orang tua yang mengurusi kita. Nah, ketika orang tua kita sudah tua renta, ya, maka kewajiban kita untuk membalas budi terhadap orang tua yaitu menjaganya, kemudian mengurusinya, memenuhi semua keinginannya, asal satu, ya, tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang akidah, yaitu kewajiban berbuat baik terhadap orang tua. Kemudian yang kedua, setelah berbuat baik kepada orang tua, ya, itu berbuat baik kepada kaum kerabat. Di ayatnya di sini dikatakan, ya, setelah wabil walidaini ihsana, maka ayat selanjutnya adalah wadzil qurba. Dzil qurba itu adalah kaum kerabat. Kerabat itu adalah keluarga. Contoh kita di lingkungan keluarga, ya, ada kakak, adik, itu adalah dzil qurba yang paling dekat, ya, hubungannya dengan kita. Berbuat baik contohnya misalkan dengan menjaga hubungan baik, bersilaturahmi, ya, dan sebagainya. Itu kepada kaum kerabat atau keluarga. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah wal yatama. Wal yatama itu adalah berbuat baik kepada anak yatim. Nah, anak yatim, maka kewajiban kita harus berbuat ihsan, memperlakukan ihsan terhadap anak yatim. Caranya banyak. Di antaranya adalah mendidik, melatih, membimbing, dan memelihara hak-haknya. Nah, karena banyak ayat yang menganjurkan bahwa kita harus berbuat baik terhadap anak yatim. Ya, setelah anak yatim, ya, dalam ayatnya ada wal yatama tadi, anak yatim, wal masakin, dan berbuat baik kepada orang miskin. Nah, berbuat baik atau ihsan kepada orang miskin adalah dengan cara diantaranya, ya, memberikan bantuan kepada mereka, terutama saat mereka mendapatkan kesulitan. Jadi ketika orang-orang miskin mendapatkan kesulitan, maka kita harus berusaha berbuat baik untuk meringankan beban mereka. Apalagi misalkan, ya, tetangga, ya, keadaannya seperti itu, maka kewajiban kita untuk bisa mengayominya, untuk bisa membantunya. Nah, setelah berbuat baik kepada orang miskin, selanjutnya adalah berbuat baik kepada alam semesta. Jadi sebenarnya berbuat baik itu tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi ke alam semesta juga, bahwa kita diwajibkan untuk berbuat ihsan, jangan semena-mena terhadap binatang atau tumbuhan yang Allah ciptakan untuk manusia. Kita tetap harus berlaku baik, ya. Contohnya misalkan kalau tumbuhan, ya, kita menyiramnya, memupuknya
Sama juga dengan misalkan hewan peliharaan kita, memberikan makan, ya, melindunginya dan sebagainya, ya, tidak menyakitinya. Nah, itu berbuat baik kepada alam semesta. Bahwa intinya semua yang ada di alam ini berhak mendapatkan perlakuan baik atau ihsan dari kita. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Jadi segalanya yang Allah ciptakan di muka bumi ini, maka kita harus berbuat baik terhadap semuanya. Ya, setelah itu Allah juga dalam Quran ini, ya, itu menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik, sopan terhadap sesama manusia. Jadi intinya itu, ya, penjelasan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, dapat disimpulkan bahwa ihsan itu mengandung 2 tingkatan, ya, atau berbuat baik ini mengandung 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan yang pertama yang lebih tinggi adalah beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Ya, seakan kita melihat Allah, wujud Allah. Nah, keadaan ini merupakan tingkat ihsan yang paling tinggi karena berangkat dari sikap membutuhkan harapan dan kerinduan manusia dan berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dalam beribadahnya dia sudah merindukan Allah, ya, sudah merindukan zat yang maha kuasa, dan ini dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, seolah-olah kita sudah memang Allah ada dalam diri kita. Artinya kedekatan, begitu dekatnya, ya, kita dengan Allah. Ketika beribadah kita merasakan nikmatnya melihat Allah, menikmatnya berjumpa dengan Allah, karena pada hakikatnya bahwa ibadah kita adalah konsultasi kita terhadap Allah, perjumpaan kita dengan Allah. Itu tingkatan ihsan yang pertama. Yang kedua ada tingkatan yang lebih rendah dari itu, bahwa di sini ibadah yang kedua ihsannya adalah beribadah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Artinya di sini kondisi ini lebih rendah karena tadi sikap ihsannya itu didorong dari rasa diawasi dan takut akan hukuman. Artinya ketika berbuat baik itu hanya karena takut dihukum oleh Allah, hanya takut azab Allah, atau hanya karena Allah melihat kita, gitu ya intinya. Nah, karena ada sesuatu, entah apa penyebab dia melaksanakan ibadah tersebut, ya, itu tingkatannya lebih rendah, ya. Jadi itu penjelasan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83, bahwa kita harus berbuat baik atau ihsan kepada semua, ya, semua yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya tugasnya anak-anakku sekalian, yang pertama kalian pelajari materi yang telah diberikan, ya, semuanya dari awal sampai akhir, dan persiapkan untuk materi subsumatif. Jadi untuk pekan besok kita akan melaksanakan ulangan atau subsumatif yang kedua. Adapun materi yang akan disubsumatifkan ada 2 bab, yaitu yang bab 3 dan bab 4. Bab 3 tentang Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, dan bab 4 tentang surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi itu materi yang akan kita subsumatifkan, yang akan kita ulangankan saat pekan besok di PJJ Pendidikan Agama Islam, ya. Itu saja anak-anakku sekalian, materi atau bahasan dari Ibu tentang pendidikan agama Islam, kelanjutan dari bab 4 ini. Demikian, hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.